Ini tentang nanti ada hubungannya dengan khol mana saja ini. Ini di Indonesia ini lumayan dicaci wali yang satu ini. Padahal Allah itu Taulal Qutbiyah itu. Sayyidi bin Arabi dari Damaskus. Siapa kemarin yang cerita? Oh itu ya. Imam bin Arabi. Nah, ini ada cerita sedikit tentang Imam bin Arabi. Nanti ada hubungannya dengan khol. Hubungan kita dengan beliau bagaimana? Syekhna Imam Al-Habib Abdullah bin Faqih itu dulu kalau sudah deket khol abahnya sering rapat, malah bisa tiap malam itu. Itu kalau rapat sampai selesai paling kadang sampai 1:30 malam, kadang jam 2:30. Insyaallah. Padahal hatta tidak terlalu banyak muskilah, tapi dipanggil tuh murid-murid thariqah. Saya paham tuh lagi biar naik aja thariqahnya anak-anak kita. Satu waktu saya dengar dari almarhum Ki Zainullah ini, Saudara Imam agak lama keluarnya kamar, pas keluar duduk di kursi merah itu rumah depan, duduk. Alhamdulillah saya ketambahan guru Sayyidi Al-Imam Ibn Arabi. Jadi hadir ke saya, kata beliau, terus Saudara Imam diangkat jadi muridnya. Bisa dibayangkan kayak apa orangnya itu, Saudara Imam diangkat jadi murid. Tuh, wali kutub. Jadi kalau Anda ketemu di internet, Anda ketemu di tukang ceramah yang mengkafirkan, bukan hanya disesatkan, Sayyidi Ibn Arabi dikafirkan, udah jangan kebanyakan dalil. Saudara Imam Habib Abdullah bin Faqih aja muridnya gitu. Udah, saya kira udah lebih dari dalil itu. Ini mau kita baca sedikit tentang beliau. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa jami' fi jiwarihi min bina'is sultan Salim wa huwa alladhi adharahu wa lam yakun dhahira min bina'is sultan Sulaim wa huwa alladhi adharahu wa lam yakun dhahira idza dakhala as-sin bi-shin dhahara qabru Muhyiddin. Jadi gini, Imam Ibn Arabi ini meninggalnya tahun berapa itu? Ada tulisan itu. 6 berapa itu? Beliau wafatnya tahun 638 Hijriah. Paham ya? Tahun 600-an, 638. Lah makam Ibn Arabi ini karena beliau terlalu banyak musuh, sampai ada orang datang membakar kuburnya. Luar biasa ujian makamnya. Ujian makam Habib Muhammad sini nggak ada apa-apanya. Ini mau dibakar. Beliau dianggap mengajarkan kesesatan sampai mau dibakar. Pas beliau mau meninggal, bukan pas mau, masih agak lama. Sering itu ngomong lagi depan murid-muridnya ngomongnya gini. Fian kepada itu. Fian mana? Yang sin fishin mana? Idza dakhala as-sin fishin dhahara qabru Muhyiddin. Udah diam lagi. Beberapa hari pas di majelis ngomong lagi. Idza dakhala as-sin fishin dhahara qabru Muhyiddin. Kalau huruf sin masuk di huruf shin baru makam saya nanti kelihatan gitu. Dah, nggak ada yang tahu muridnya ini apa maksudnya ini. Ini ngomong sebelum tahun 638 Hijriah, meninggalnya tahun 600-an. Beliau meninggal nggak ada yang ngerti. Sampai 100 tahun, 200 tahun belum ketahuan. 300 tahunan, tahun 923 Hijriah. Jadi dari 600 ke 900. Ada raja namanya Sulaim bangun masjid jami di sebelah makam. Raja ini, otomatis kalau raja bangun masjid kan ramai dah. Orang-orang baru tahu, nggak tahu di sini nih makam Imam Ibn Arabi. Nah, itu menjadi syababus syuhrah. An-nuktah fil qissah ini ngomong 300 tahun baru terjadi. Jadi kalau wali asli omongannya terjadi. Bisa jadi langsung, bisa jadi 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun terjadi. Dan yang menghidupkan makam-makam wali adalah Allah. Karena saya yakin ini makam Habib Muhammad bin Abdurrahman ini, waduh, duka citanya lumayan, ceritanya panjang. Saya waktu baru menikah dengan
istri tercinta saya, Syarifah Laila binti Utsman al-Idrus. Terus saya kan tanya-tanya, makam wali di sini mana? Itu pertama kali ditunjukkan ke situ, makam beliau itu. Waktu itu, masya Allah, maaf ini Ustaz Rahmat ya. Jadi kelihatan ada tai kambing di dalamnya. Waduh, kayak gini makam wali di sini. Wah, kacau Indramayu nih. Ini cerita dulu. Masya Allah, wah kurang ajar ya. Bisa kualat orang-orang sini nih. Akhirnya saya datang ke Habib Muhdhar. Habib Muhdhar baru tuh cerita riwayat-riwayat Habib Muhammad Hamid Rahman lebih tahu. Ini sekedar yang saya ingat ya. Waktu Habib Muhammad meninggal itu ada wali kutub datang ke Indramayu, namanya Al-Habibul Imam Al-Kutub Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Habib Muhammad bin Idrus ini khalas, mertuanya Habib Muhammad Muhdhar, Qutbiyah, Ghawthiyah, dan memang kerjanya menghidupkan khol. Ada wali mana saja boleh hidupkan tuh. Termasuk yang menghidupkan khol Habib Muhammad bin Tahir itu ini, Habib Muhammad bin Idrus. Itu beliau ziarah. Kata Haji Muhdhar ini, pulang mundur, nangis itu sambil nangis, mundur, sandalnya nggak dipakai, tadi pegang, mundur, bukan mundur sampai ke pintu makam loh, mundur sampai ke perempatan itu kan, di makam itu ada perempatan, itu mundur, nangis, beliau sambil ngomong ke habaib sini sama orang-orang, antum ini nggak tahu ini makam siapa ini matahari ketutup batu kelapa, nggak kelihatan, ini matahari ketutup batu kelapa, artinya wali besar sekelas Syekh Abdul Qadir Qutbiyah, tapi nggak mau muncul, maunya nutup diri terus. Memang tahu tuh susah, ini wali-wali begini ini susah. Saya sempat takut waktu itu. Ini kalau wali nggak mau dimunculkan kualat nggak kita ini? Saya sempat takut waktu itu. Sebab ada cerita Al-Habibul Imam Al-Kutub Abu Bakar bin Umar bin Yahya, itu kutub Surabaya. Itu sampai di wasiatnya menulis nggak mau diholi. Kata fil wasiyah, jangan sampai anak cucu saya bikin khol. Jadi waktu itu ada satu habaib nekat bikin khol. Kan kalau kholnya habaib itu pasti ada sate kambing sama gulai, itu wajib itu kan. Kalau habib-habib ini kan doyannya perkambingan ya Ci ya. Itu sama anaknya apa cucunya, malam-malam itu diisi air, disiram air, gider-gider gitu. Jadi pas pagi khol ini masakan gak ada yang bisa dimakan, bubar itu khol. Keluarganya ngomong, saya kan sudah bilang ini Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya nggak mau dikholi. Saya sempat bingung itu apa ini. Akhirnya saya minta istikharah, saya sendiri istikharah, cuma saya nggak berani megang istikharah saya, takut keliru. Saya ke guru saya, Ki Ahmad Tegal, saya minta beliau yang istikharah. Sudah mimpi itu, mimpi kelihatan lautan. Jadi Ki Ahmad ini supaya Anda tahu punya ilmu istikharah itu nanti mimpinya nggak langsung, pakai perlambang. Beliau suka bawa ayat fa'tabiru ya ulil absar, pakai pelambang. Dulu guru saya kayaknya kiai-kiai kuno punya istikharah, cuma saya belum punya nih. Ini ada ahli istikharah Kiai Hasan Basri. Saya mau ambil ilmu istikharahnya dari beliau, pojok tuh. Itu ahli istikharah itu. Itu Buya dulu punya juga itu. Kalau ada orang minta cucunya atau muridnya dibaca, sempat ada Fulan bin Fulan dari Jakarta, daerahnya dia nih, ngelamar cucu samping Buya itu. Terus Buya datang, isyarahnya bagor wahsy, sapi liar, berarti kan kurang khair. Saya diam, nggak berani ngomong, saya murid. Cuma saya teliti kalau udah begitu-begitu, ini nanti jadinya gimana? Pasti bubar. Ya benar bubar. Berapa tahun ke depan bubar. Oh, bagor wahsy diambil. Sudah ada isyarah. Nah itu isyarah yang pakai pelambang. Lah Syekh Nabi Ahmad, isyarah Habib Muhammad ini mimpi. Sengaja saya buka biar yang belum paham beliau jadi paham ya. Kelihatan lautan luas, nggak ada tepi, tapi nggak ada ombak. Ini isyarahnya nih Habib Muhammad ya. Kalau Imam Ibn Arabi itu kan laut tapi bergelombang. Benar. Syekh Abdul Qadir laut bergelombang yang meledak-ledak gitu. Tapi ini lautan nggak ada ombaknya, tenang gitu. Lautan teduh, tenang. Tapi nggak ada tepinya. Nah, Syekh Ahmad bilang ini Habib kayaknya nggak mau dimunculkan. Terus gimana? Oh, tapi kewajiban kita memunculkan.
Dah dapat dalil satu. Beliaunya nggak mau, tapi kita berkewajiban memunculkan. Masih ragu lah itu. Waduh, gimana nih? Ya kalau kita sekali menghidupkan harus selamanya. Khol nggak boleh berhenti. Ini hari kemerdekaan orang-orang yang cinta Wahabi, khol itu. Kemerdekaan Indonesia kita rayakan, kita hormati 17 Agustus. Kemerdekaan wali-wali di khol-kholnya. Hari saya istikharah sendiri. Saya mimpi Habib Muhammad sendiri. Habib Muhammad, ya Allah, itu waktu mertua saya Habib Usman lagi bangun tuh. Lagi pondasi sudah, Habib Muhammad itu lari ke pondasi itu, terus maaf, kepala beliau ditaruh di pondasi bangunan. Saya nggak pantas biarkan kaki-kakinya orang yang ziarah itu di kepala saya sini nginjek itu. Waduh, serem ini. Ada wali kayak begitu itu, ada itu. Si siapa namanya? Salah satu Aktobul Arba'ah. Mana itu? Al-Imam Ar-Rifai. Al-Imam Rifai waktu beliau di hadapan Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau berkata dengan syair beliau yang terkenal itu, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda anni fahiya naibati wa hadhihi nawbatul ashbahi qad hadarat famdad yaminaka kay tuhadar.